Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Narni dengan NIM 210208501009, kelas 01 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Prodi Tata Busana, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Dr. Haji Alimuddin Sa'ban Miru MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu yang telah mewadahi kami untuk memaparkan hasil analisis kami terhadap salah satu tokoh atau filsuf aksiologi. Di sini tokoh yang akan saya bahas yaitu Aristoteles, salah satu ilmuwan terkenal dari Yunani. Adapun pokok bahasan saya kali ini ialah yang pertama, pengenalan tokoh, yang kedua, karya tulis Aristoteles, yang ketiga, pemikiran Aristoteles, dan yang keempat, pandangan Aristoteles tentang aksiologi. Sebelum masuk pada pokok pembahasan pertama, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu aksiologi. Istilah aksiologi berasal dari Yunani, yakni aksio yang berarti nilai, dan logos yang berarti ilmu atau teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Teori tentang nilai dalam filsafat mengacu kepada permasalahan etika dan estetika. Masuk pada pokok bahasan pertama yaitu pengenalan tokoh. Biodata Aristoteles. Aristoteles lahir 384 sebelum Masehi di Stagira, Chalcidice. Meninggal 322 sebelum Masehi, umur 61 atau 62 tahun di Euboea. Era filsafat kuno, tradisi, sekolah peripatetik, dan Aristotelianisme. Minat utama, fisika, metafisika, puisi, teater, musik, retorika, politik, pemerintahan, etika, biologi, dan zoologi. Gagasan penting, golden mean, logika, dan silogisme. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung, yang hidup antara 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Ia menulis tentang berbagai subjek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, logika, puisi, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara 3 orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Kemudian, riwayat hidup Aristoteles. Aristoteles lahir di sebuah kota kecil bernama Stagira pada tahun 384 sebelum Masehi. Kota ini merupakan bagian dari semenanjung Kalkidiki. Pengasuhan Aristoteles dilakukan oleh keluarganya di Atarnes, Anatolia. Kondisi ini disebabkan ayahnya wafat pada usia muda selama pengadilan di Pella, Makedonia Tengah. Pekerjaan ayahnya adalah sebagai fisikawan. Pada awalnya, Aristoteles merupakan murid dari Plato. Namun, ia kemudian menolak beberapa pemikiran Plato dan memulai pemikiran filsafatnya sendiri. Aristoteles mendirikan sebuah pusat pendidikan dan penelitian bernama Lyceum. Melalui tempat ini, ia menyampaikan pemikiran-pemikirannya yang kemudian memengaruhi pemikiran dari para filsuf, teolog, atau ilmuwan lain. Aristoteles hidup di lingkungan yang mendukung kreativitas kebudayaan dan intelektual. Pada masa hidupnya, negara-negara kota di Yunani mengalami perpecahan akibat kekalahan Athena dari Sparta dalam perang Peloponnesian pada tahun 404 sebelum Masehi. Konflik berkepanjangan antara negara-negara kota di Yunani berakhir setelah Philippus II dari Makedonia menaklukkan negara-negara tersebut dan mendirikan Kekaisaran Makedonia. Aristoteles hidup dalam pemerintahan putra dari Philippus II dari Makedonia, Alexander Agung. Pada masa ini, ia menjadi murid dari Plato yang banyak menulis dialog. Aristoteles mengembangkan sistem filsafatnya sendiri pada masa tersebut. Masuk pada pokok bahasan kedua yaitu karya tulis Aristoteles.
Beberapa karya tulis Aristoteles yang terkenal ialah Etika Nikomakhea, Politika, Puitika, dan Retorika. Pokok bahasan ketiga yaitu pemikiran Aristoteles. Yang pertama, pemikiran dari segi filsafat. Aristoteles membagi filsafat menjadi 4 persoalan, yaitu logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Analisis mengenai filsafat dilakukannya menggunakan silogisme. Aristoteles meyakini bahwa setiap aspek kehidupan manusia dapat dijadikan objek pemikiran dan analisis. Ia menekankan bahwa alam semesta tidak dikendalikan secara kebetulan oleh sihir ataupun kehendak dewa semata, melainkan diatur oleh hukum-hukum rasional. Yang kedua, pemikiran dari segi sains. Aristoteles berpendapat bahwa terdapat satu tujuan dari pergerakan benda-benda. Pemikiran Aristoteles mengenai gerak menghasilkan hubungan sebab akibat yang mengarahkan kepada pemikiran mengenai pergerakan. Pertama, yang tidak bergerak. Yang ketiga, pemikiran dari segi humaniora. Menurut Aristoteles, otak manusia hanya memainkan peran tambahan, peran sekunder dalam sistem pemikiran manusia. Bagi Aristoteles, otak manusia bukan merupakan pusat pemikiran manusia dan pusat pengendalian mental atau moral manusia, tetapi hati atau nurani manusia adalah pusat pemikiran dan pusat pengendalian moral atau mental manusia yang primer. Aristoteles percaya bahwa otot hati bertanggung jawab atas semua proses mental dan pemikiran, sedangkan otak manusia hanya memainkan peran tambahan dalam pemikiran. Yang keempat, pemikiran dari segi ketuhanan. Dalam pandangan Aristoteles, Tuhan adalah penggerak yang tidak bergerak. Semua pergerakan yang terjadi di alam semesta disebabkan oleh Tuhan. Aristoteles memandang bahwa Tuhan hanya berperan menciptakan segala pergerakan di alam semesta, tetapi tidak mengurus lagi alam semesta beserta dengan ciptaannya. Tuhan dalam pandangan Aristoteles tidak mengetahui hal-hal kecil yang terjadi di alam semesta. Pandangan Aristoteles ini bertentangan dengan pandangan agama mengenai sifat ketuhanan. Pokok bahasan yang keempat atau terakhir yaitu pandangan Aristoteles tentang aksiologi. Seperti yang kita ketahui, aksiologi adalah teori tentang nilai dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Estetika adalah soal yang berkaitan dengan penilaian yang sifatnya sangat subjektif, sebab senantiasa akan menyertakan di dalamnya sentimen-sentimen, penghayatan perasaan personal atau the sentience moment, bahkan hingga selera pribadi. Sensasi-sensasi yang bisa jadi detail-detail kesemuanya itu hadir secara bersamaan. Berkaitan dengan ini, dalam Nikomakhea Etik, Aristoteles pernah mengatakan yang artinya hidup didefinisikan pada manusia dengan adanya energi potensial untuk mempersepsi atau berpikir, dan hidup di antara segala sesuatu dengan itu adalah bernilai baik dan menyenangkan. Sejak itu berjalan sebagai takdir alamiah, dan takdir alamiah adalah satu kebaikan alamiah. Dan kebaikan yang alamiah itu pula bernilai baik bagi keutamaan hidup manusia. Jadi itulah yang dapat saya analisa, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.